عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Nur ala Nur yang saya muliakan, kita masih membahas tentang babu bayan syai'in min anwa'is sihir, bab penjelasan dari macam-macam sihir. Dan yang terakhir, hadis yang terakhir yang kita bahas adalah bab yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, ala hal unabbiukum mal 'adhah, apakah kalian menghendaki apabila saya kabarkan kepada kalian apa itu 'adhah? Apa itu suatu yang memutus? Apa itu suatu yang memisahkan? Dan apa itu sihir? Dan ini yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan kepada orang lain yang berkaitan tentang agama ataupun ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, sehingga setiap yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya adalah cara yang paling baik dalam memberikan ilmu kepada orang lain. Termasuk cara ini. Cara yang pertama adalah dengan cara bertanya terlebih dahulu, apakah kalian menghendaki apabila saya kabarkan kepada kalian ini dan itu? Dan ini banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendengarnya penasaran, bertanya-tanya dan menanti apa hal yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudahnya akan menancap di hati-hati mereka, dan mereka tidak akan lupa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka penasaran. Beda ketika Rasulullah mengabarkan langsung kepada mereka,
bahwasanya Allah ini dan itu. Mereka akan memahaminya, akan tetapi tidak seperti cara yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cara yang kedua adalah Rasulullah SAW menggunakan istilah-istilah yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, dan menggunakan istilah tersebut bukan sesuatu yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim dalam rangka mengabarkan dan menggambarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Paham nggak poin yang kedua ini? Belum ya? Belum. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat, apakah kalian mau saya kabarkan kepada kalian apa itu Allah? Ini yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab, sehingga mereka tanpa membutuhkan tafsir sebagian besar dari ayat Al-Quran mereka memahaminya dan langsung mampu menilai ini adalah kalamullah, bukan kalamnya bashar, bukan perkataannya manusia, menunjukkan level bahasa mereka adalah level yang tertinggi. Sehingga kosakata yang digunakan oleh Rasulullah, istilah yang digunakan oleh Rasulullah adalah makanan sehari-hari para sahabat. Mereka mengetahuinya, sehingga mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Sehingga mereka siap apabila Rasulullah SAW memberikan istilah pengertian yang berbeda dengan Allah, yang di luar dari kebiasaan mereka, yang di luar dari apa yang mereka ketahui, mereka akan katakan sami'na wa ata'na, karena menunjukkan bagaimana tunduk dan patuhnya para sahabat ridwanullahi alaihim kepada Rasulullah SAW. Banyak contohnya. Maka ketika ditanya tentang Allah itu apa, sihir itu apa, maka Rasulullah SAW mengatakan an-namimah. Termasuk bagian dari sihir itu adalah namimah. Namimah, al-qalatu bainan nas, orang-orang yang membawa perkataan manusia kepada orang lain dalam rangka merusak hubungan mereka. Ini adalah Allah. Ini adalah sihir. Sebagaimana sihir itu merusak hubungan manusia dengan efek dari sihir tersebut, maka namimah, mengadu domba antara orang ini, bahkan bisa lebih dahsyat daripada sihir. Sebagaimana perkataan orang-orang terdahulu yang sudah saya kutip dalam majlis yang mulia ini, bahwasanya bisa jadi tukang sihir, dukun, ketika ingin merusak hubungan antara istri dan suami atau kakak dengan adik, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Akan tetapi nama orang yang biasa melakukan perbuatan namimah, mengadu domba, hanya dengan waktu yang singkat saja. Buktinya seseorang apabila habis mendengarkan gibah orang lain, kemudian yang digibahi itu datang, maka pandangan dia terhadap orang yang digibahi itu berbeda. Yang tadinya positif akan berubah menjadi negatif. Ini dahsyat dari namimah. Saya bawakan hadis lain yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menggunakan istilah-istilah yang dipahami oleh para sahabat, akan tetapi menggunakannya dengan makna lain selain dari Allah ini. Hadis yang berkaitan dengan al-muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, apakah kalian ini mengetahui apa itu orang bangkrut? Maka yang diajak bicara oleh Rasulullah, selain mereka adalah ahli bahasa, mereka adalah pedagang-pedagang besar. Pedagang-pedagang besar. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Talha, ada Abdurrahman ibn Auf, pedagang-pedagang besar. Ada Utsman ibn Affan. Mereka tahu, mereka paham apa itu bangkrut.
Maka para sahabat mengatakan, indana ya Rasulullah al-muflisu man la dinar lahu wa la dirham. Orang bangkrut itu buat kami ya Rasulullah, itu adalah orang yang tidak punya modal, nggak punya modal. Berdagang punya modal, nggak dapat untung, malah modalnya habis. Punya modal, kemudian dia berdagang, tidak dapat untung, malah modalnya habis. Ini muflis indana ya Rasulullah. Ini adalah muflis yang kita ketahui. Maka Rasulullah SAW menyebutkan apa itu muflis, sehingga mereka paham tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah-istilah yang mereka biasa jalani. Al-muflisu, bahwasanya orang muflis, orang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Hablum minallahnya bagus, akan tetapi hablum minan nasnya jelek, sehingga mulut dia tidak dia jaga, gibah sana, gibah sini, tangan dia tidak dia jaga, zalimin sana, zalimin sini, sehingga orang-orang yang dizalimi baik badannya, baik hartanya ataupun kehormatannya akan mendapatkan jatah kebaikan dari orang ini. Orang yang datang kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, artinya kebaikan-kebaikan yang banyak, ibadahnya ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dia menzalimi sana dan menzalimi sini, dan kezaliman seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kegelapan buat pelakunya pada hari kiamat. Sehingga kebaikan yang ia berharap dengannya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selamat di hari yang tidak ada selamat kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, maka dia tidak selamat dengan apa yang dia harapkan darinya. Maka tergambarkanlah oleh para sahabat apa itu dahsyatnya kejelekan orang-orang yang berbuat zalim dengan istilah yang menjadi makanan sehari-hari para sahabat. Paham gak ya? Paham ya? Paham dari makna Allah ini. Allah, para sahabat memahaminya. Apa itu Allah? Sihir. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan termasuk bentuk Allah, bentuk sihir adalah namimah, mengadu domba antara manusia, baik keluarga sendiri ataupun keluarga orang lain, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin bisa jadi satu profesi, atau bisa jadi dia sering ketemu kemudian dia adu domba. Maka ini adalah al-abah, berbuat termasuk jenis bagian dari sihir, walaupun tidak sampai kepada titik kesyirikan. Kalau sihir yang sifatnya di dalamnya ada pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelakunya adalah telah berbuat syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Dan apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian menjemputnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atas dirinya apa? Surga, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Akan tetapi namimah, banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya namimah ini besar sekali seperti yang kita sebutkan. Rasulullah katakan la yadkhulul jannata qatta, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, mengadu domba, menebar permusuhan antara orang-orang yang sekitar. Dalam hadis lain sebutkan bahwasanya termasuk dosa-dosa yang akan diazab secara khusus di alam barzakh adalah namimah ini. Seperti yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah melewati dua kubur, kemudian Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya dua orang yang ada di kubur ini, di alam barzakh ini lagi disiksa. Yang satu karena tidak cebok ketika selesai buang hajat, yang satu lagi yas'a bainan nasi bin namimah, dia berjalan ke sana kemari dengan menebar kebencian, dengan namimah.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang tidak boleh kita taati dan kita dekat dengannya, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Jangan kita mendekat dengan orang-orang yang diantaranya disebutkan dalam surat Nun ayat 11 ini adalah termasuk orang-orang yang suka namimah, suka ghibah. Jangan kita dekati, kita nasihati, dan kita jangan dekat-dekat dengan orang yang demikian. Seperti yang disebutkan oleh Syekh dalam pertemuan kemarin, wa'lam anna man namma ilaika namma fika aw minka. Orang yang mengadu domba dan menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain kepadamu, maka pastinya dia ini akan menyebutkan kejelekan-kejelekan engkau di hadapan orang-orang lain. Sehingga orang-orang yang demikian harus waspada kita. Jangan dekat-dekat, jangan. Kemudian kita nasihati untuk dia berhenti dari perbuatan ini. Kita ingatkan bahwasanya ini adalah dosa besar yang nanti pada hari kiamat dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya dengan keadilannya. Dimasukkan orang yang demikian di dalam api neraka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan rahmatnya. Jadi apabila ada orang-orang yang demikian, kita nasihati, kita ingatkan untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia menyebutkan orang lain kejelekan-kejelekannya, maka kita putus, kita potong pembicaraannya. Kita potong sehingga orang ini berhenti dari pembicaraannya. Dan ini adalah termasuk cara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ketika kita menghadapi orang lain. Siapa yang kemarin bertanya demikian, Pak? Enggak ada. Kemarin ada yang bertanya. Kita lanjutkan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, dan hadisnya tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya termasuk bentuk, sesungguhnya dari penjelasan itu ada sihirnya, ada yang memalingkan bagaikan sihir. Artinya sebagaimana sihir ini memalingkan seseorang dari hajatnya, maka ada yang bentuknya seperti sihir, yaitu penjelasan dan perkataan orang-orang yang menyampaikan hajatnya dan kebutuhannya, atau orang-orang yang menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan ketika dia berorasi, ketika dia menyampaikan kajiannya, khutbahnya. Ada orang-orang yang dia ini pandai untuk berbicara, memiliki penjelasan-penjelasan yang bagus, sehingga penjelasan-penjelasan demikian akan bisa membawa seseorang kepada apa yang dia kehendaki. Apabila orang yang memiliki pemikiran yang salah, memiliki pemikiran yang batil, yang jauh dari manhaj yang hak, maka ini akan berbahaya ketika seorang bisa terseret kepada manhaj, kepada pemikiran orang ini, ketika orang seperti ini memberikan penjelasan-penjelasan. Sehingga kita harus berhati-hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kulla munafikin alimil lisan. Sesungguhnya sesuatu yang paling saya takutkan terhadap umatku adalah seorang munafik, seorang zindik, seorang yang bisa jadi dia menyeru manusia kepada pintu neraka. Karena seorang penyeru, seorang dai, belum tentu semua orang dai ini menyeru kepada surga. Karena Rasul dalam hadis sebutkan ada dai-dai yang mereka itu menggiring umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke pintu api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya yang paling saya takutkan kepada umatku adalah seorang munafik yang dia pandai bermain lisan. Penjelasannya bagus,
ketika memberikan keterangan bagus, padahal apa yang dibawa adalah sesuatu yang batil, akan tapi dikemas dengan kemasan yang dia ini mampu menghiasnya seakan-akan menjadi sesuatu yang baik, sehingga yang mendengarnya meyakini bahwasanya apa yang dia dengar adalah sesuatu yang baik. Dan ini berlaku kepada siapa saja, kepada siapa saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi dua orang yang bertengkar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertengkar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara di antara keduanya. Bayangkan Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian ketika ada orang yang bertengkar, ribut. Jadi orang ribut itu bukan dari zaman sekarang, dari dulu juga ada. Begitu bertengkar di hadapan Rasulullah redakan, Rasulullah tenangkan, dan kemudian Rasulullah dengarkan dari kedua pihak. Bisa jadi ada pihak yang benar, akan tapi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia yakini sebagai sesuatu yang benar. Ini benar pihaknya, bisa jadi. Ada pihak yang lain bisa jadi dia salah, akan tapi dia pandai menyebutkan tentang perkaranya sehingga dia benar-benar menempatkan bahwa dirinya adalah seorang yang benar dalam kasus ini. Paham nggak? Jadi ketika dua orang ribut, yang satu ini benar, satu salah, pasti tidak mungkin kedua-duanya benar. Sehingga ketika Rasulullah meminta penjelasan, yang orang di atas kesalahan memberikan penjelasan kepada Rasulullah dengan penjelasan yang sangat gamblang, sangat hebat. Ini Rasulullah. Ada pun pihak yang lain, pihak yang kedua, penjelasannya tidak terlalu bagus, maka Rasulullah putuskan untuk yang penjelasannya bagus, sehingga ributnya tidak reda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim termasuk muttafaqun alaih, Rasulullah katakan, innama ana bashar, sesungguhnya saya ini manusia. Wa innakum taftasimuna ilayya, dan kalian ini mengangkat permasalahan kalian kepada saya. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din, bisa jadi di antara keduanya, di antara kalian ini ketika menyampaikan permasalahannya, hujahnya lebih saya pahami, penyampaiannya lebih bagus. Fa'adhilahu, kata Rasulullah, kemudian saya putuskan kebenaran bersamanya. Karena apa? Ketika menyampaikan, penyampaiannya sangat mudah dan bisa dipahami. Fa'aqdilahu binahwi ma asma', sehingga saya memutuskan perkara tersebut, siapa yang benar, siapa yang salah, tergantung dari penjelasan apa yang saya dengar. Dan ini tergantung dari kepandaian dari orang-orang yang menyampaikan hujahnya, menyampaikan alasannya, membantah dari tuduhan-tuduhan yang pihak lainnya. Seperti yang sekarang terjadi pengacara kan, ada kasus kemudian dia puter sana, puter sini, sehingga yang tadinya menjadi sesuatu yang jelas menjadi samar-samar. Ini terjadi juga zaman sekarang, bahkan lebih banyak lagi. Dan hadis ini ancaman buat pengacara yang udah tahu ini adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, masih diambil saja pekerjaan tersebut, kasusnya masih diambil. Yang penting ada yang bayar. Maka Rasulullah katakan, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'a, siapa yang saya berikan kepadanya hak saudaranya sedikit saja, padahal itu bukan haknya, dan karena kesalahan Rasulullah dalam memutuskan perkara karena penjelasan dari orang yang mengangkat perkara kepada Rasulullah, fala ya'khudhu, maka kata Rasulullah, jangan dia ambil, jangan. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena siapa yang melakukan hal yang demikian, maka dia telah mendapatkan bagian dari api neraka. Jadi ini hati-hati buat kita. Jangan kita ketika menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, kita datang kepada orang-orang yang
ketika ngomongnya enak, ceramahnya enak. Ceramahnya enak bukan dalil-dalilnya, bukan ayat-ayatnya, bukan hadis-hadis yang dibawakan, akan tapi cerita-ceritanya enak. Kemudian apa lagi? Dikatakan lucu misalnya, dikatakan lagi misalnya penjelasannya enak, akan tetapi kita tidak tahu bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, sehingga kita harus ketika mau mengetahui apakah ini orang alim ataukah bukan, pantas kita datangi kajiannya ataukah bukan, kita tanya kepada orang-orang yang alim juga. Karena Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan innama hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini, kajian yang kita lakukan ini adalah ilmu, dan ilmu ini adalah agama kita. Modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala agama, dan agama ini modalnya berasaskan dengan apa? Dengan ilmu, yang ilmu ini berbuah dengan ketaatan dan amal saleh. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, maka kalian perhatikan siapa sih orang yang kalian ambil agamanya, pantas ataukah tidak. Dan ini adalah bagian dari sihir, akan tapi ini hukumnya tidak seperti yang seperti iyafah, tarak dan tiarah, ataupun seperti namam, tidak seperti namimah. Kalau iyafah, tarak dan tiarah ini semuanya syirik, ataupun yang melakukan meniup dan bikin buhul, itu pun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun namimah adalah dosa besar, membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan penjelasan adalah bentuk bagian dari sihir yang maknanya mampu memalingkan seseorang dan menjadikan orang terpukau. Artinya ini bisa jadi hukumnya bisa jadi batil dan bisa jadi hak, tergantung siapa yang menggunakannya. Apabila yang menggunakannya adalah ahli ilmu, yang dia ini memiliki pemahaman yang benar, memiliki akidah yang selamat, ketika dia memiliki penjelasan yang bagus, maka itulah suatu kebaikan di atas kebaikan. Dan ini akan mempengaruhi orang-orang yang ada di depannya. Ketika mendengarkan kajian, maka mereka akan mengikutinya dengan seksama, membawakan ayat, membawakan hadis, disebutkan perkataan para ulama, disebutkan para mufassirin bagaimana pendapatnya tentang ayat ini ataupun tentang hadis ini. Itu pun adalah sesuatu yang bagus dan baik, dan bisa mempengaruhi kejiwaan orang. Iman orang makin bertambah, keberanian seorang makin bertambah. Sebagaimana setelah Rasulullah SAW lahir, ada peperangan yang namanya peperangan Dhiqah. Peperangan antara orang-orang Hairah, yang mana mereka adalah orang-orang Arab, dengan kerajaan Persia. Jadi Hairah itu tadinya berada di kekuasaan Persia, diatur oleh Kisra, oleh Raja Kisra. Ini semuanya, dan semuanya mereka adalah orang-orang Arab, baik dari Kahtan ataupun dari Arab lainnya. Maka disebutkan bahwasanya rajanya yang bernama Nu'man bin Mudhir dipanggil oleh Kisra. Maka Nu'man merasa bahwasanya dirinya akan dibunuh oleh Kisra karena ada yang membisiki Kisra. Maka dia datang kepada temannya yang bernama Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani. Dia katakan, ini anak saya, jaga anak saya. Ini anak laki saya, ini anak perempuan saya, jaga. Dan ini harta saya, kamu pegang saja. Kelihatannya saya akan dibunuh. Ini setelah Nabi SAW lahir. Dan dibawakan oleh para ulama. Setelah itu Nu'man datang ke Kisra dan dipenjara dan kemudian mati. Setelah itu Kisra menyuruh seseorang yang bernama Iyas ibn Qabisah untuk mengambil harta dari Nu'man ini.
Maka Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani yang dia itu mendapatkan amanat dari Nu'man untuk dipegang hartanya dan untuk anak-anaknya itu dijaga, maka dia tidak mau. Maka akhirnya Kisra pun marah. Ini yang marah ini kerajaan Persia yang pada saat itu adalah kerajaan yang paling kuat. Cuma dua pada saat itu, Romawi dan Persia yang paling kuat. Maka Raja Kisra pun marah besar, kemudian membawa pasukan yang besar untuk menyerang Hairah. Maka begitu melihat pasukan yang besar, Hani bin Mas'ud ini adalah orang yang disegani di kaumnya. Kaumnya adalah Bani Syaiban. Maka dikumpulkan semua orang kabilahnya. Di Arab pada saat itu tidak ada kerajaan, tidak ada. Di antara mereka lah yang berkuasa. Kalau sekarang adanya di Yaman yang demikian. Jadi kabilah-kabilah yang berkuasa di daerah. Maka pada saat itu Hani bin Mas'ud mengumpulkan orang-orang yang pada saat itu ketakutan begitu mendengar rombongan pasukan besar dari Persia datang ke negara mereka. Ketakutan mereka, pucat. Dikumpulkan. Kemudian Hani bin Mas'ud memberikan orasinya sedikit saja. Dia memberikan ceramah, memberikan motivasi sedikit, yang motivasinya ini diabadikan oleh sejarah. Beliau mengatakan, ya ma'syar Bakar, wahai orang-orang Bakar, yakni Syaibani, wahai kaumku, halikul ma'dzur khairun min najil farur. Masih ingat pelajaran ini, Ustaz? Masih ingat ya? Ini sampai sekarang dipelajari. Bahwasanya orang yang binasa mati, tapi dia punya uzur lebih baik daripada orang yang selamat akan tapi dia melarikan diri. Kemudian beliau mengatakan, innal hadzara la yunji minal qadar. Sesungguhnya ketakutan kalian kepada orang-orang Persia tidak akan menjadikan kalian selamat dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang jahiliyah tahu ketentuan Allah, tahu takdir Allah. Wa inna sabra min asbabil dhafar. Sesungguhnya sabar ketika bertemu dengan musuh adalah sebab-sebab orang mendapatkan kemenangan. Al-maniyata walad damiyah. Kematian lebih baik daripada kehinaan. Istiqbalul mauti khairun min istiqbalihi. Menyambut kematian itu lebih baik daripada membelakangi kematian. Kematian di hadapan kalian dan kalian melihat tombak-tombak menghunjam diri kalian, itu lebih baik daripada kalian lari kemudian tombak-tombak itu sampai kepada punggung-punggung kalian. At-ta'nu fi thugharin nuhur akramu minhu fil a'jaz wal dhuhur. Tusukan-tusukan hijadah itu lebih mulia daripada tusukan-tusukan di punggung. Ya ahla Bakar, wahai kaumku Al-Bakar, qatilu, berperanglah kalian, fama lil manaya min buddin, karena kematian itu sesuatu yang pasti. Kalian mau di sini, mau melarikan diri, pasti kalian akan mati. Dan setelah itu bangsa Syaiban, kabilah dari Hiyarah ini, bangsa Bakar ini bertemu dengan pasukan yang terlatih Persia, dan setelah itu yang dipimpin oleh Hani bin Mas'ud mendapatkan kemenangan besar. Karena apa? Mendengar dari orasi dari Hani bin Mas'ud yang mampu mempengaruhi kejiwaan mereka, yang tadinya mereka diam, tadinya mereka pucat, mereka berani menghadapi kematian yang ada di depan mereka, bahkan mampu mengalahkan orang-orang Persia. Disebutkan oleh penulis-penulis sejarah dan penulis-penulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kemenangan pertama orang Arab di atas orang A'jam, di atas orang Persia. Setelah apa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi ini termasuk dari penggunaan penjelasan di tempat-tempat yang benar, memberikan motivasi,
ketika menyampaikan kajian dengan penyampaian yang benar, bukan hanya persiapan saja ketika menyampaikannya pun dengan benar. Ini adalah boleh, dan ini adalah suatu yang mamduh, suatu yang terpuji. Sebaliknya dari hadis ini yang madhmum, yang tercela adalah ketika orang-orang menghiasi kebatilannya dan kesesatan-kesesatannya dengan penjelasan-penjelasan mereka, sehingga orang-orang yang mendengarnya terpedaya dan meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang yang membawa materi adalah sesuatu yang hak. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Fihi masailu. Di dalam bab ini setelah membawa berapa hadis? 4 ya? 4. 1 2 3 4 5 hadis. Setelah membawakan 5 hadis, maka penulis menyatakan fihi masailu. Di dalam bab ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, annal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti, bahwasanya termasuk sihir dan bentuk-bentuk sihir adalah iyafah, adalah at-tarq, adalah at-tiyarah. Al-iyafah meramal nasib seseorang dengan huruf. Begitu juga at-tiyarah. At-tiyarah lebih umum lagi, yakni menganggap sial dengan apa yang didengar, apa yang dilihat. Saya tadi lihat lift itu nomor berapa yang nggak ada? 4 ya. Antum yang kemarin tanya masalah orang yang gibah, orang yang namimah. Anak cari-cari nggak ada di sini. Iya. Terus apa nomor 4? Nomor 13 ya. Iya, itu mereka menganggap sial. Ataupun bulan, waktu, tempat, ataupun orang yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Maka ini adalah ketika meyakini bahwasanya hal ini menunjukkan sial ataupun menunjukkan bala, maka ini adalah tiarah syirik. Termasuk apa? Kupu-kupu masuk ke rumah, apa katanya? Tamu, itu juga tiarah, nggak boleh, itu syirik gitu. Siapa lagi? Banyak. Sejak jatuh apa? Sial, nggak boleh gitu. Kemudian apa lagi? Apa? Nah, bahaya lagi itu. Habis Imlek nanti panas tuh. Itu bahaya. Itu menyangkut kepada rububiyah. Bahwasanya yang menurunkan hujan dan mengizinkan adanya panas itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Imlek ataupun bukan perayaan demikian. Maka ini adalah syirik, dan syiriknya adalah mencapai syirik ke dalam rububiyah. Bukan hanya rububiyah. Apa? Nyanyiannya Rijal Allah tadi. Nyanyian apa tuh? Nggak boleh. Itu berarti orang tersebut meminta, artinya habisnya kan, berilah kami rahmat, berilah kami pertolongan, atau berilah kami hujan, bisa, maknanya ke situ semua bisa. Maka itu tidak boleh, berarti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh. Terus apa lagi? Kalau kena kotoran burung dapat rezeki gitu ya. Ini termasuk dari tiarah, banyak sekali. Jadi kita selesaikan dulu ya, cuma 6 doang. Ats-tsaniyatu, at-tarq belum. At-tarq adalah meramal nasib seseorang dan masa depan seseorang dengan coret-coret di tanah.
baik dengan coretnya dengan batu ataupun dengan kayu. Yang penting meramal nasib seseorang dengan coret-coret tersebut. Bisa jadi sekarang ada yang meramal nasib seseorang dengan kartu, ada, nggak tahu kartunya gimana. Ada lagi dengan apa lagi, banyak yang demikian. Maka ini tidak boleh, dan bentuk sihir yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyatu, pelajaran yang kedua, tafsirul iyafati wat tarq, penjelasan yang berkaitan dengan al-iyafah dan at-tarq. Tadi sudah kita jelaskan. Ats-tsalitsatu anna ilman nujumi naw'un min as-sihr, bahwasanya ilmu nujum termasuk bagian dari sihir, yakni ilmu nujumnya yang sifatnya astrologi, yang menyatakan bahwasanya akan ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dengan melihat apa yang ada di langit ataupun dari benda-benda langit, baik bintang ataupun lainnya. Termasuk juga misalnya dengan pada zamannya Nabi ada keyakinan apabila ada gerhana maka telah lahir orang hebat ataupun telah wafat orang hebat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari dan bertepatan setelah wafatnya, setelah meninggalnya Ibrahim, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana. Kemudian setelah itu salat dengan salat yang sangat panjang sekali karena Nabi ketakutan. Nabi takut akan terjadi kiamat, takut. Sehingga para ulama menyimpulkan orang yang ketakutan akan menjadikan dia lupa terhadap apa yang dia ketahui. Buktinya apa? Nabi ketika takut bahwasanya hari kiamat dan bahwasanya akan terjadi sesuatu yang besar, artinya ketika melihat gerhana Nabi takut akan terjadinya kiamat, sehingga langsung cari Bilal dan mengatakan, ya Bilal, tenangkanlah saya, karena ketenangan Nabi dengan sholat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dan meyakini bahkan mengabarkan tidak akan terjadi hari kiamat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sehingga para ulama mengatakan seorang bisa jadi takut dan takutnya menjadikan dia lupa terhadap apa yang dia ketahui. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya dengan sholat yang sangat lama. Dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, saya tidak pernah melihat Rasulullah sholatnya panjang sedemikian panjangnya, baik bacaannya, baik rukuknya, baik i'tidalnya lama, seperti sepanjang beliau berdiri ketika membaca surat, dan ketika sujudnya lama, ketika duduk di antara dua sujud pun lama, dan sujud lagi lama lagi, dan berikut demikian juga lama sekali, sehingga menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenang. Dan setelah itu selesai Rasulullah sholat, selesai juga gerhana. Setelah itu Rasulullah mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayati. Sesungguhnya matahari, bulan itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi gerhana untuk keduanya karena kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana untuk matahari dan bulan liyukhawwifallahu bihima ibadahu, supaya menjadikan manusia dan hamba-hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika gerhana jadi tontonan, dilihat, ada yang selfie, ada yang foto-foto. Ini adalah suatu yang salah. Sehingga Rasulullah menjelaskan bahwasanya hal ini adalah bukan karena
adanya kejadian besar, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan hal tersebut terjadi supaya hamba-hambanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-rabi'atu, pelajaran yang keempat, al-aqdu ma'an nafsi min dhalik, bahwasanya membuat buhul-buhul dengan di dalamnya ada tiupan-tiupan termasuk dari sihir yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, anna namimata min dzalik, bahwasanya mengadu domba, perbuatan namimah adalah termasuk bagian dari sihir, walaupun dosanya tidak termasuk di dalam kesyirikan kepada Allah, akan tapi termasuk dosa besar yang harus kita waspada dan berhati-hati dalam perbuatan tersebut. As-sadisatu anna min dzalika ba'd al-fasahah, termasuk dari sihir adalah kefasihan seseorang dalam menjelaskan satu perkara. Akan tetapi yang seperti yang saya sebutkan ini adalah sihir yang boleh, tergantung bagaimana seseorang melakukannya. Bisa jadi dengan kekuatan kefasihan yang dia miliki bisa menjadikan kebenaran itu lebih mudah untuk diterima. Akan tapi bisa jadi ketika seorang yang akidahnya batil, pemikirannya batil, dan dia memiliki kepandaian berupa penjelasan yang bagus dalam menerangkan suatu perkara, menjadikan kebatilan dikemas seakan-akan suatu yang hak, maka ini yang berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pada pekan berikutnya kita masuk ke dalam bab yang ke-26. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.